Kita sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan tubuh kita untuk membuat kita tetap hidup setiap harinya, sehingga hampir tidak pernah memikirkan soal mekanisme tidur, bicara, bernapas, atau bahkan berkedip. Tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu berhenti melakukan semua kebiasaan ini secara tiba-tiba? Kapan masalah akan muncul? Bukannya aku mau mogok bicara, tapi terkadang aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau aku berhenti bicara sama sekali. Apa aku akan kehilangan suaraku selamanya pada akhirnya? Mari kita cari tahu apa yang dikatakan para spesialis di Universitas Columbia. Pertama, pita suara kita adalah otot, dan otot butuh latihan sesekali agar tetap bugar. Kalau berhenti bicara, otot-otot ini akan mulai melemah. Akibatnya, suaramu akan menjadi lebih pelan dan nadanya menjadi lebih tinggi. Bukan cuma itu, suaramu mungkin terdengar hampa, dan pada dasarnya, kamu akan lebih sulit bicara. Jadi, ini adalah salah satu contoh di mana jika tidak kamu pakai, suaramu malah akan hilang. Yup, kurang lebih begitu. Untungnya, bernapas dan makan akan membantumu. Kedua proses ini akan menjaga otot suaramu dalam kondisi baik. Selain itu, tidak peduli seberapa lama kamu diam, kerusakan permanen tak akan terjadi. Dan begitu kamu mulai menggunakan pita suaramu lagi, suaramu akan kembali. Kita semua tahu apa yang mungkin terjadi jika kita berhenti mandi, yaitu bau. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Bagaimana dengan eksperimen yang meminta seseorang berhenti mandi selama setahun penuh? Tergantung pada jenisnya, kulit seseorang pada awalnya akan menjadi sangat berminyak atau sangat kering. Bagian paling berminyak dari tubuh, seperti di belakang telinga dan leher, akan mengumpulkan debu dan polutan, bahkan berubah warna. Sementara itu, kepala akan menjadi sangat gatal karena penumpukan kulit mati. Dan setelah sekian lama tidak melakukan rutinitas bersih-bersih yang tepat, kita butuh waktu berminggu-minggu untuk membuat kulit kembali normal. Meski kedengarannya seru, tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi kalau kamu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Salah satu organ pertama yang merasakan perubahan itu adalah paru-paru. Tanpa gravitasi yang menariknya ke posisi normal, bagian bawah paru-paru akan berkerut. Tapi batuk sesekali akan membantumu mengurangi efek ini. Selain itu, kamu akan mulai kehilangan sekitar 1% kepadatan tulang setiap minggu. Ini akan membuat tulangmu lebih rapuh. Oh iya, itu juga sebabnya astronot yang bisa pergi berbulan-bulan tanpa mengalami gravitasi perlu bergerak setidaknya 2 jam sehari dan memastikan mereka punya cukup kalsium dalam makanan mereka. 1% ini juga berlaku untuk massa ototmu. Pertama-tama, kamu akan mulai melihat efek dari kurangnya gerakan di paha dan bahu. Gula tidak terpakai, yang sebelumnya masuk ke otot, akan mulai menumpuk di sistem peredaran darah setelah sekitar 10 hari. Setelah sebulan penuh di tempat tidur, jantungmu akan memompa 30% lebih sedikit darah di setiap detaknya. Akan ada lebih sedikit oksigen di dalam tubuhmu, dan kamu akan merasa lebih mudah lelah. Kedengarannya agak mengejutkan ya, padahal kamu kan menghabiskan sebulan penuh di tempat tidur. Apa yang akan terjadi kalau kamu menahan napas terlalu lama? Mari kita lihat urutan dampaknya. Pertama, kadar oksigen di otakmu akan menurun, diikuti oleh tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi. Biasanya, tubuhmu membuang gas ini cukup cepat saat kamu mengembuskan napas. Setelah sekitar 60 detik, sel-sel di tubuhmu akan mulai berperilaku berbeda. Semua bagian tubuhmu akan terpengaruh oleh perubahan mendadak ini. Jantungmu akan mulai berdetak tidak teratur. Kalau kamu tidak mulai bernapas pada saat ini, kemungkinan besar kamu akan pingsan. Mirip dengan banyak mamalia lain, manusia memiliki respons menyelam. Ini adalah mekanisme otomatis bawaan yang kamu miliki. Respons ini memastikan otakmu selalu memiliki oksigen yang cukup. Bahkan dalam kondisi darurat, respons menyelam ini mulai bekerja ekstra keras setiap kali wajahmu masuk ke dalam air. Tapi itu bisa terjadi tanpa air juga. Tujuan utamanya adalah memastikan otakmu terus berfungsi apapun yang terjadi. Jadi, otak memerintahkan tubuhmu untuk mengarahkan semua darah dari bagian tubuh yang, dalam tanda kutip, tidak penting, seperti kaki atau lengan, ke otak. Nah, apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti berkedip atau jika kamu tidak cukup berkedip?
Pertama, korneamu kemungkinan akan bertambah besar. Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang tak memiliki suplai darah, tapi tetap membutuhkan oksigen untuk berfungsi dengan baik, dan matamu mendapatkannya langsung dari udara. Oh iya, itulah sebabnya korneamu membengkak, walau cuma sedikit, saat kamu tidur. Namun, di pagi hari, korneamu akan kembali normal. Kemudian, matamu mungkin akan mulai mengering karena lapisan air matamu tak bisa dipulihkan. Apa artinya? Kamu akan merasa sakit dan penglihatanmu akan kabur. Berkedip juga membantu menghilangkan semua kotoran dan debu dari mata. Dan jika kamu berhenti menggerakkan kelopak matamu, kemungkinan besar semua ini akan tersangkut di matamu dan menyebabkan kerusakan serius. Aku rasa kita terlalu meremehkan kebiasaan mengunyah, tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah tahap pertama pencernaan. Mengunyah membantu perutmu memproses makanan lebih mudah dengan memecahnya menjadi potongan kecil. Mengunyah lebih sedikit atau tidak sama sekali kalau kamu pernah melakukan diet cairan bisa menyebabkan kerusakan, bukan hanya pada sistem pencernaanmu, tapi juga pada otot rahangmu. Tanpa gerakan mengunyah yang teratur, fitur wajahmu akan segera berubah. Mengunyah juga membuat perutmu tahu kapan saatnya untuk meningkatkan keasaman agar bisa memproses makanan dengan lebih baik. Indramu adalah bagian besar dari kehidupan harianmu, dan aku punya trik jitu yang bisa dilakukan otak manusia saat satu indera hilang atau rusak. Indera lainnya bisa menjadi jauh lebih tajam. Orang dengan penglihatan yang buruk mungkin bisa mendengar lebih baik, sementara mereka yang memiliki masalah pendengaran mungkin memiliki semacam penglihatan lebih tajam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak sebenarnya bisa merombak dirinya sendiri, memberikan lebih banyak kekuatan untuk indera lain saat salah satunya rusak atau hilang. Para ilmuwan melihat ini pada cacing gelang mikroskopis. Mereka memiliki perilaku aneh jika indera perabanya buruk. Kemudian, indera penciuman mereka menjadi sangat sensitif dan mereka berhasil mencari sumber makanan dengan aroma yang sangat samar. Tak jauh berbeda, beberapa orang tunanetra memiliki kesamaan dengan kelelawar. Orang-orang seperti ini belajar menggunakan pendengaran yang lebih baik untuk bergerak dengan lebih efisien. Mereka membuat serangkaian suara klik cepat. Ini adalah cara kelelawar menggunakan sonar bawaan untuk menemukan jalan mereka saat tak ada cahaya. Otakmu adalah rumah bagi 86 miliar neuron. Seharusnya tak mengejutkan jika otak juga punya rencana cadangan saat beberapa bagiannya gagal, kan? Tapi kemudian ada pertanyaan lain. Kenapa indera kita tidak tajam sejak awal? Maksudku, kita jelas dilahirkan dengan kemampuan ini. Jadi, kenapa kita tidak mengaktifkannya secara default? Penjelasannya agak rumit. Sebagian besar, semuanya bermuara pada ketidakmampuan tubuhmu untuk bekerja ekstra keras untuk waktu yang lama. Lebih tepatnya, tubuhmu selalu mencari dan mempertahankan keseimbangan tertentu agar bisa berfungsi dengan baik. Saat satu indera tidak berfungsi, indera yang lain perlu menjadi lebih tajam. Lebih dari itu, semua perubahan pada indera kita ini bergantung pada kondisinya. Tampaknya bisa kembali seperti semula. Sekali lagi, ini menggambarkan kebutuhan tubuh manusia untuk berfungsi secara harmonis. Ah, hari yang indah bukan? Iya, sampai semuanya duar. Gravitasi menghilang selama 1 detik. Mari kita rangkum peristiwa dari skala terkecil hingga terbesar. Kita mulai dengan kamu. Iya, kamu. Jika gravitasi hilang selama 1 detik, sayangnya kemungkinan besar kamu sudah tiada. Masalahnya, gravitasi tak hanya membuat kamu menapak bumi, tapi juga menyatukan semua atom di dalam tubuhmu. Jika gaya ini benar-benar menghilang, bahkan untuk waktu singkat, kemungkinan kamu akan terpisah begitu saja. Jika tidak, kamu akan mulai mengapung di atas tanah. Tapi tidak terlalu tinggi karena 1 detik tidak cukup untuk terbang terlalu jauh. Jika hilangnya gravitasi hanya memengaruhimu, kamu akan terangkat sekitar 2 cm lebih sedikit, lalu jatuh kembali tanpa terluka. Pikiranmu akan dipenuhi oleh kekurangan oksigen di paru-paru karena tanpa gravitasi, darah akan berhenti memompa. Nah,
Jika hal itu juga memengaruhi objek lain, kamu akan beruntung berada jauh dari rumah karena semua yang ada di sekitarmu juga akan mengapung. Dan setelah beberapa saat, semua peralatan makan, tempat tidur, lemari pakaian, dan barang lain akan roboh ke lantai. Untungnya, bangunan dan pohon mungkin tak akan mengapung karena menancap kuat di tanah dengan caranya sendiri. Tetap saja, itu tidak akan bagus dan kamu yang harus membersihkan kekacauan itu. Menyebalkan. Omong-omong, kamu pasti tahu bumi berputar dan meluncur di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, ada kemungkinan bahwa jika gravitasi mati sedetik, semua yang ada di permukaan bumi akan mengalami inersia dan terbang secara horizontal dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kekacauan makin besar, tapi hanya jika semuanya memiliki massa. Jika tidak ada masalah, mungkin. Namun, masalah sebenarnya muncul jika gravitasi menghilang di seluruh bumi. Gaya gravitasi setara dengan tekanan dari dalam bumi, dan jika tekanan luar hilang, tidak ada yang akan menghentikan isi planet kita untuk tidak meledak ke permukaan. Gempa bumi besar akan terasa di seluruh bumi saat lempeng tektonik bergerak ke atas. Selain itu, semua gunung berapi di dunia mungkin juga akan meletus karena lava akan keluar akibat tekanan. Jika letusan dahsyat seperti itu terjadi, tidak ada kehidupan yang akan bertahan kecuali makhluk yang paling kukuh seperti tardigrada. Awan abu vulkanik akan menyebar ke seluruh bumi dan menghalangi matahari. Pada awalnya, suhu akan meningkat karena efek rumah kaca. Tapi kemudian, planet ini akan menjadi dingin dan zaman es baru akan dimulai. Pasti, ini semua akan terjadi meskipun gravitasi kembali setelah 1 detik karena gerakan sudah dimulai dan butuh gaya lebih kuat untuk menenangkannya. Di atas, atmosfer bumi akan menguap begitu saja. Udara yang kita hirup juga ditahan di sekitar bumi oleh gaya gravitasi, jadi jika itu menghilang, kita tidak akan bisa mengisi paru-paru kita. Saat gravitasi kembali dalam sedetik, atmosfer pada akhirnya akan berkumpul kembali, tapi kerusakan sudah terjadi. Butuh banyak waktu bagi udara untuk kembali ke komposisi aslinya. Sementara itu, di ruang angkasa keadaan lebih buruk. Kita tahu bahwa semua yang ada di alam semesta terikat oleh gravitasi, termasuk planet lain, bintang, galaksi, dan bahkan gugus galaksi. Dalam skala kosmis, bumi hanyalah setitik debu memiliki massa yang sangat kecil. Sebagai perbandingan, matahari sangat besar. Diameternya 109 kali lebih besar dan lebih dari 300.000 kali lebih masif. Itulah sebabnya gravitasinya mampu menahan begitu banyak planet di orbitnya. Dan sekarang gaya yang sangat besar itu menghilang begitu saja. Meskipun hanya sedetik, tekanan gas yang sangat besar dari dalam bintang kita membuatnya meledak, mengirimkan gelombang panas yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kita alami dalam sejarah. Matahari kemungkinan besar akan bertahan karena 1 detik adalah periode waktu yang terlalu singkat bagi bintang untuk mengembang terlalu banyak. Tapi lain halnya dengan Merkurius, Venus, Bumi, dan mungkin Mars. Merkurius yang paling dekat mungkin akan terbakar. Suhu di Venus sudah sangat tinggi, tapi akan semakin melonjak menghanguskan permukaannya. Untungnya, planet itu tak berpenghuni. Dan hal buruk bagi bumi. Gelombang panas dari matahari kemungkinan besar akan melenyapkan atmosfer bumi terlebih dahulu, lalu permukaannya. Jadi, dari kelihatannya, tak ada yang bisa bertahan lagi. Ya ampun! Tapi itu bahkan belum mendekati akhir. Matahari adalah salah satu bintang terkecil di alam semesta, bintang terbesar yang diketahui berukuran sekitar 1.500 kali lebih besar dan lebih masif. Jika raksasa seperti itu kehilangan gravitasinya sedetik, segala sesuatu di sekitarnya sejauh jutaan kilometer akan hancur begitu saja, termasuk bintang-bintang lain yang lebih kecil. Tapi objek dengan massa paling besar dan akibatnya gravitasi paling besar adalah bintang neutron dan lubang hitam. Keduanya sangat kecil untuk massanya, seperti aku, tapi tekanan di dalamnya begitu besar sehingga hilangnya gravitasi sepersekian detik pun bisa berarti ledakan luar angkasa yang luar biasa. Dan dengan 1 detik penuh, itu pasti terjadi. Namun, tidak ada yang tahu pasti bagaimana sifat lubang hitam. Jadi, ada kemungkinan hal lain akan terjadi pada lubang hitam atau tidak terjadi apapun.
Akhirnya, pada skala terbesar, jika gravitasi memutuskan untuk beristirahat sedetik, herannya tidak banyak yang akan terjadi. Planet sebagian besar akan mempertahankan orbitnya, meskipun mungkin berubah sedikit, dan untuk galaksi atau gugus galaksi, kedua itu bahkan tidak akan menyadari apapun. Perubahan terbesar akan terjadi secara lokal, seperti yang aku katakan tadi, bintang-bintang akan meledak dan semakin besar ledakannya, semakin besar pengaruhnya terhadap benda-benda langit di sekitarnya. Misalnya, jika sebuah bintang yang cukup besar mengirimkan gelombang energi ke arah tata surya kita, ia mungkin mengirim asteroid terbang ke arah kita dari awan Oort. Batuan luar angkasa itu sering jatuh ke bulan dan bahkan bumi, tapi sebagian besar ukurannya agak kecil. Namun, yang dikirim kepada kita melalui ledakan bintang mungkin jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kita akan dilindungi oleh planet lain, tapi kemungkinan tabrakan akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi siapa yang peduli, kita akan terpanggang saat itu. Jelas, ini semua hanya spekulasi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika gravitasi tiba-tiba memutuskan untuk menghilang, bahkan untuk sedetik. Namun, yang kita tahu adalah hal itu mungkin terjadi jika banyak hukum fisika yang dilanggar sekaligus. Para ilmuwan cukup yakin bahwa matinya gravitasi seperti itu tidak mungkin. Agar ini terjadi, segala sesuatu di alam semesta harus kehilangan masanya terlebih dahulu. Massa adalah alasan utama benda-benda memiliki gravitasi. Jadi semakin berat benda tersebut, semakin besar gravitasi yang dimilikinya. Kamu juga memilikinya, tapi sangat kecil sehingga kamu tidak merasakannya. Jika gravitasimu beberapa juta kali lebih besar, kamu mungkin akan menjadi pusat perhatian semua orang. Hei, aku akan memanfaatkan itu kalau bisa. Pestanya seru parah. Kamu dan temanmu keluar dari klub, lalu memanggil taksi. 10 menit kemudian, kalian sudah duduk nyaman di dalam mobil, menuju rumah. Sembari ngobrol, kamu bisa lihat dari sudut matamu kalau lampu-lampu jalan sudah padam. Kan baru jam 3 pagi. Di luar juga masih gelap. Bomatlah. Setelah mengantarmu sampai depan rumah, taksi itu segera berlalu. Lingkungan rumahmu terlihat gelap. Mungkin tetanggamu masih tidur. Pantes saja. Langkahmu pun tertuju ke pintu depan. Sensor geraknya mati. Kok aneh? Mungkin lampunya putus. Oke, pakai kunci saja. Tanganmu pun meraba-raba saku, mencari kunci dalam gelap. Dapet! Jangan berisik, biar tak ada yang bangun. Tanpa menyalakan lampu di koridor, kamu segera melepas sepatu, lalu mengendap-endap menuju kamar mandi. Joget semalam suntuk telah membuat sekujur badanmu lengket. Perlu mandi air dingin nih. Tanganmu meraih saklar lampu, tapi kok gelap gulita? Lampunya mati. Pasti ada yang tidak beres. Sempat terpikir untuk mengambil genset di basement sih. Tapi kamu segera mengurungkan niat. Suaranya terlalu berisik. Ya sudahlah, mandi sambil gelap-gelapan saja. Saat kerannya dinyalakan, cuma keluar bunyi berisik. Lalu tetesan air kotor, kemudian diam. Nyebelin. Tak ada listrik maupun air. Sial. Kamu naik ke kamarmu dengan perasaan dongkol. Untung tangganya masih kelihatan. Jadi kamu tidak menginjak si oren kesayanganmu. Kamu pun tepar di tempat tidur tanpa mengganti baju. Ya, apa gunanya? Sudah pagi. Saat kamu bangun, badanmu terasa risih. Pakaianmu lengket semua. Oke, kamu perlu segera mandi. Kamu turun ke kamar mandi dan langsung menyalakan lampu. Loh, kok gini lagi? Lampunya masih mati. Kemudian kamu mengecek keran. Sama saja. Aduh. Oke, udah jam 11 nih. Saatnya pakai genset. Sesampainya di basement, kamu menuangkan bahan bakar ke tangki genset, lalu menyalakannya. Suaranya memang memekakan telinga, tapi setidaknya bisa berfungsi kan? Listrikmu jadi nyala. Saat kamu kembali ke atas, ibumu sudah bangun. Kamu pun menceritakan peristiwa yang kamu alami. Lalu kamu pergi ke toko terdekat untuk membeli air galon. Di perjalanan, kamu melihat tetanggamu. Kedua tangannya menggenggam 2 galon. Kamu pun tersadar, mereka semua juga punya masalah yang sama. Tidak ada listrik maupun air. Dari tikungan menuju toko, kamu bisa lihat antrian di depan pintu masuk. Kamu harus mengantri selama 20 menit untuk menunggu giliran, hanya untuk beli 2 galon air. Dengan suara lelahnya, kasir bilang kalau kamu tidak bisa membayar dengan kartu karena sedang mati listrik. Pakai tunai saja ya. Iya, apa-apaan. Lalu tanganmu menyodorkan uang 50 ribuan.
Tahan, ini cuma sebentar kok. Airnya udah kamu dapatkan, saatnya pulang. Sudah sebulan penuh kamu hidup tanpa listrik maupun air. Awalnya cuma sepele, tapi kini berubah jadi bencana besar. Sebagian besar tempat umum, pabrik, dan sekolah ditutup. Siaran TV juga terhenti. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan. Kamu harus putus sekolah dan membantu orang tuamu berkebun. Mereka sibuk menanam sayuran sendiri. Tak masalah. Kamu justru lebih merisaukan belum adanya pengumuman resmi yang menjelaskan semua kejadian ini. Para tetanggamu mulai membentuk perkumpulan untuk saling membantu. Mereka yang dulunya mengandalkan komputer dan mesin saat bekerja, mulai belajar bertahan hidup, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati di zaman now. Petani juga mengalami kesulitan. Mereka semakin jarang mengoperasikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Akibatnya, pekerjaan mereka semakin terasa sulit. Air kemasan juga berubah jadi barang mewah. Akhir-akhir ini harganya terus meroket. Kalau kondisinya tak kunjung membaik, cuma segelintir orang yang akan mendapat akses air bersih. Di rumah, kamu juga harus irit-irit pakai genset. Kamu menyalakannya cuma untuk masak atau bersih-bersih. Malah kadang, kamu tidak menyalakan listrik sama sekali. Kamu mulai terbiasa bangun di pagi buta untuk mengasup banyak vitamin D dari sinar matahari. Saat hari sudah gelap, kamu tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kamu cuma bisa tidur setelah seharian bekerja keras atau baca buku sambil menyalakan lilin seperti zaman dulu. Setengah tahun telah berlalu, semuanya masih sama. Belum ada informasi mengenai penyebab pemadaman ini. Orang-orang yang pergi keluar kota juga kembali dengan cerita serupa. Rupanya masalah ini terjadi dalam skala global. Setelah cukup beradaptasi dengan kondisi baru ini, kamu dan orang tuamu berhasil membuat dapurmu tetap ngebul. Kamu beternak sapi dan ayam untuk mendapat susu dan telur. Halaman belakang rumahmu sudah kamu sulap jadi kebun yang ditanami timun, kentang, tomat, dan apel. Meski begitu, kamu harus berusaha mati-matian untuk mendapat air minum dan irigasi. Air kemasan sudah sangat langka dan mahal. Jadi, kamu harus pergi ke sungai sejauh 20 km. Awalnya, kamu mengangkut botol dan kaleng air sebanyak-banyaknya dengan mobil. Tapi setelah beberapa bulan, kamu kehabisan bensin. Jadi, kamu dan ayahmu harus bolak-balik dengan berjalan kaki. Untung ada gerobak, jadi kamu bisa mengangkut lebih banyak air daripada cuma dengan tangan kosong. Tetap saja sih, perjalanannya perlu waktu hampir seharian. Penduduk kota jadi sangat ramah dan saling mendukung. Para tetangga selalu bahu-membahu dan lebih sering mengadakan pesta barbeque bersama-sama. Setiap tamu mengurunkan makanannya, sedangkan mereka yang belum terbiasa dengan hidup sehat akan membawa pulang sejumlah makanan untuk dijadikan stok selama beberapa hari. Meski rumahmu terbilang di dekat pedesaan, tapi kok aneh ya saat jalanannya tidak dipenuhi mobil yang berlalu lalang. Suasananya sangat tenang. Suara mesin telah tergantikan oleh derap kaki kuda. Rupanya, menunggang kuda saat bepergian sudah semakin lazim. Penduduk kota semakin langka. Mereka meninggalkan apartemennya untuk tinggal di pedesaan. Malah, banyak juga yang harus bersatu padu dalam kelompoknya agar bisa bertahan hidup di sepetak tanah yang mereka beli sendiri. Tempat yang paling diburu tentu saja di sepanjang tepi sungai. Di sanalah kebanyakan penduduk kota bermukim. Sebagian penduduk mencoba mengeksploitasi dan menjual air dari sungai, tapi langsung diolok-olok karena semua penduduk tidak perlu bayar untuk mengakses air sungai. Hari ini, ibumu berulang tahun. Kamu dan ayahmu telah membarter daging dan sayuran untuk mendapat produk favoritnya, sebuket mawar putih cantik dan stroberi segar. Di dunia baru ini, kamu sudah merayakan ulang tahunnya sebanyak 4 kali. Hidupmu bersumber dari alam, dan kondisinya terus membaik. Ayahmu telah mendiskusikan pembangunan sistem irigasi dengan komunitas setempat, beserta mantan penduduk kota yang kini mendiami tepi sungai. Mereka berhasil menggali 3 kanal yang membantu mengairi tanaman. Airnya kemudian kembali ke kanal utama. Jadi, kamu tak perlu lagi menempuh 20 km untuk mendapat air. Para tetanggamu juga telah mengembangkan pertanian kolektif. Kamu sendiri bekerja di petak lahanmu setiap hari, menabur benih, membajak tanahnya, lalu memanen. Kemudian, hasil panennya dibagi ke tetanggamu sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dengan sistem ini, semua penduduk bisa merasakan hasilnya, meski mereka tidak bisa bertani. Anehnya, kamu menyukai gaya hidup ini. Entahlah, kamu tak begitu ingat seperti apa rasanya bermain ponsel dan nonton TV. Kamu lebih senang mendengarkan kicauan burung di malam hari dan menghirup udara segar setiap hari. Awalnya memang sulit, tapi kondisi fisik dan mentalmu terus membaik. Kulitmu lebih kecoklatan, badanmu lebih ramping, dan pastinya berotot. Kamu tidak lagi dikejar-kejar deadline maupun terburu-buru, karena hidupmu lebih damai. Tujuanmu juga sederhana,
melanjutkan hidup dan membantu orang lain. Hubunganmu dan teman-temanmu juga tetap terjalin erat. Terbukti kalian masih saling berkunjung. Mereka mengunjungimu untuk membantu bertani. Malam harinya, kalian menikmati makan malam bersama, bermain kartu, dan bernyanyi sambil menyalakan api unggun. Ternyata hidup sesederhana ini, tapi terasa memuaskan. Memang belum ada yang bisa mengungkap alasan di balik peristiwa ini, tapi semua terasa jauh lebih baik. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Namaku Ubi Madu. Bukan, Abi Mansur. Bukan, tunggu sebentar. Coba aku pikir dulu dan mengingat namaku yang sebenarnya. Oh, Abimanyu ya? Ya, begitulah mama dan papa memanggilku. Aku bukan siapa-siapa. Hidupku baru dimulai. Bahkan umurku baru setahun. Mamaku adalah wanita yang cantik. Umurnya 40-an tengah sekarang. Umur yang cukup untuk melahirkan lansia seperti aku. Papa aku orang yang ramah dan baik hati. Dia senang mendengar celotehanku dengan senyuman di wajahnya yang berjenggot. Aku pernah melihat foto mereka saat masih muda, sebelum aku lahir. Dan dulu papa botak. Tapi sekarang rambutnya begitu tebal sampai tangan mama sering tersangkut. Mereka selalu bilang, aku akan menjadi anak yang baik saat sudah muda. Aku sayang orang tuaku. Oke, aku capek. Aku belum bobo cantik hari ini. Abi Maman, pamit. Halo lagi, sudah lama aku tidak merekam di sini. Umurku sekarang 10 tahun dan ini masa hidup yang seru, kata orang. Aku bersekolah dan punya banyak teman di sana. Aku suka sekali belajar dan saat istirahat kami main remi. Matematika dan sastra adalah pelajaran favoritku. Aku harus benar-benar memutar otak untuk memahami angka-angka dan memahami buku-bukunya. Aku juga sering membaca. Jadi, aku selalu juara kelas. Tapi, aku benci penjaskes. Persendianku seolah berteriak, "Jangan siksa aku!" saat aku mengambil nilai atletik. Tapi, Billy jago. Dia bilang dia akan menjadi atlet saat sudah muda. Menilai dari fisiknya, aku yakin dia bisa. Oke, bel sudah berbunyi. Saatnya aku kembali belajar. Abimanyu, pamit. Sekarang umurku 20 tahun dan kehidupanku makin seru. Aku baru saja lulus kuliah setelah hampir 5 tahun belajar di sini, masa yang lumayan berat. Aku sekarang resmi bergelar sarjana sains dan berencana untuk menjadi dokter. Tapi aku tidak yakin mama dan papaku akan bahagia kalau aku jauh. Mereka sudah terlalu muda sekarang dan aku khawatir mereka akan kenapa-kenapa kalau aku tidak di rumah. Papa bahkan pernah ikut pesta dan tidak kembali selama 3 hari. Mama khawatir setengah mati saat itu. Papa pun ditampar keras saat akhirnya pulang. Tapi mereka langsung berbaikan lagi. Masa muda memang penuh gairah. Saat sekolah, aku sempat membenci penjaskes. Tapi sekarang aku suka. Setiap ada kesempatan, aku jogging di taman dekat rumah. Dan bahkan meminta orang tuaku membuatkan keanggotaan pusat kebugaran untuk ulang tahunku. Senang rasanya merasakan tulang-tulang tuaku tidak berderit lagi setiap harinya. Oh, sayangnya aku harus lari lagi sekarang. Sampai jumpa 10 tahun lagi ya. Abimanyu pamit. Hey, kamu tahu betapa susahnya merawat orang tua usia 20-an? Yang ingin mereka lakukan cuma menggelar pesta bising di rumah, menginap setiap akhir pekan, dan saling bertengkar karena hal-hal sepele. Setiap kali aku meninggalkan rumah untuk ke kantor, aku takut akan melihat apa di rumah ketika kembali sore harinya. Suatu hari, aku pulang dan bahkan tidak bisa membuka pintu depan karena salah satu teman mereka sedang asik tidur siang di beranda. Dan setiap kali aku mencoba membahas topik ini dengan mama atau papa, mereka mengecapku tidak peka. Tidak peka. Orang tuaku bilang, mereka sudah membesarkanku sebagai pria yang baik, sehingga mereka layak menikmati masa muda mereka setelah bertahun-tahun bekerja keras. Oke, aku mengalah. Satu-satunya orang yang mengerti aku hanya Veronica. Sekarang, aku menjadi insinyur sipil dan kami bertemu di sebuah lokasi konstruksi. Dia sedikit lebih muda dariku, tapi tidak apa-apa. Dia juga harus merawat orang tuanya yang suasana hatinya tidak jelas.
Dia menduga orang tuanya ikut menjadi anggota band gotik atau semacamnya. Dan dia selalu dikritik karena salah langkah dengan mengambil pekerjaan biasa sebagai pengawas konstruksi. Saat mulai berkencan, kami memutuskan untuk memberi orang tua kami ruang. Jadi, kami sering pergi liburan panjang bersama sementara mereka menghancurkan rumah kami. Oh, Vero datang. Oke, aku pergi dulu. Abimanyu pamit. Hey, ingat aku? 10 tahun terakhir ini indah sekali. Veronica dan aku menikah. Dan sekarang kami merawat orang tua kami bersama. Dan itu luar biasa. Sekarang mereka semua berumur 80-an dan menyibukkan diri di taman kanak-kanak saat kami bekerja. Dan kami sering mengajak mereka ke restoran, pesta gelembung, serta ke taman hiburan. Mereka sudah mendapatkan tunjangan pensiun dan mempercayakannya kepada kami. Mereka bilang, kami adalah anak-anak terbaik yang pernah ada. Dan aku bangga sekali saat mendengar ucapan orang tuaku. Bahkan, ini adalah hari ulang tahun mamaku. Jadi, mama dan papa mengundang semua teman mereka dari taman kanak-kanak dan dari kantornya dulu. Salah satu tamu favoritku adalah Jenny. Dia agak usil. Dia mengageti aku dan Veronica dengan bersembunyi di bawah meja saat kami sedang memasak makan malam. Lalu melompat ke arah kami dari sana. Kalau Veronica, dia menyukai Doni. Bocah tua itu awalnya tampak sangat serius, tapi senyum kecilnya menunjukkan banyak hal tentang sifat aslinya. Dan aku punya kabar terbaik untuk menutup pesta. Tahun lalu, lansia kami lahir. Apa kamu terkejut? Kami menamainya Amalia, seperti nama neneknya. Hey, Lia, sawat teman-teman papa. Oh, dia pemalu. Dia menghabiskan waktu seharian dengan duduk di kursi goyang sambil merajut. Dia belum bisa berjalan sendiri. Jadi, kami mendorongnya ke sekitar rumah memakai kursi roda. Dia menyukainya. Selalu tertawa lebar menunjukkan gigi ompongnya. Haha, Amalia sekarang mengejar Doni di halaman belakang sambil membawa sapu. Mungkin Doni mencuri sepotong kue ulang tahun dari dapur. Aku harus membantunya dulu. Sampai jumpa. Abimanyu pamit. Hey, kami sudah tanpa orang tua selama 3 tahun sekarang. Tahun lalu sepertinya yang terberat. Aku tidak pernah mengira bayi butuh banyak sekali popok. Aku juga kesulitan mencegah mereka jatuh saat mereka merangkak kemana-mana. Tapi untungnya Lia banyak membantu kami. Umurnya baru 7 tahun dan baru mulai masuk sekolah. Tapi dia suka menggendong dan mengantar kakek dan neneknya tidur. Kami menunjukkan foto-foto orang tuaku saat mereka masih lansia kepada Lia. Umurnya kira-kira sama saat ini. Tentu saja, dia tidak mengenali wajah orang tuaku, sebab mereka sangat tua dan beruban. Sementara itu, Veronica dan aku hampir memasuki masa pensiun, dan kami sangat menantikannya. Umurku 51 tahun, dan dia 54 tahun. Artinya, kami sedang memasuki usia emas. Kami memutuskan untuk membiarkan Lia hidup sendiri saat dia sudah lumayan muda dan menghabiskan masa mudanya mengunjungi rumah liburan di mana-mana. Aku ingin dia membeli yang di pegunungan, sebab akhir-akhir ini kami sering mendaki gunung bersama. Dan aku bisa membayangkan Veronica tinggal bersamaku di pegunungan. Jadi, aku akan mengabarimu lagi dalam 1 dekade. Abimanyu pamit. Halo, Abi di sini. Yap, aku sudah melupakan nama yang membosankan itu. Jadi mulai sekarang panggil aku Abi. Memasuki usia 60-an bukanlah hal yang mudah. Nika selalu marah tentang banyak hal dan sepertinya dia cemburu kepadaku karena akrab dengan Lana. Tapi dia juga terus menceritakan ini itu tentang Dani, seolah-olah cuma ada Dani di pikirannya. Kami sering bertengkar soal itu, dan aku bahkan sempat menghabiskan sebagian besar uang pensiunku untuk tinggal di apartemen sewaan selama 2 minggu. Saat aku kembali, kami saling berjanji untuk tidak pernah bicara dengan Lana atau Dani lagi. Lia tampaknya terlalu sering pusing mengurus kami. Dia merepotkan sekali. Apa susahnya membiarkan pasangan suami istri menikmati masa-masa pensiunnya? Dia menelepon kami setiap malam dan mengancam akan datang ke tempat kami jika kami bertingkah. Aku bingung. Sejak kapan gadis tua kami bersikap dewasa begini? Oh, aku baru ingat. William bilang Flying Fox di puncak gunung kami sudah siap. Kami mau pergi ke outbound terbaik dalam hidup kami. Abi pamit. Cara pakai empeng gimana sih? Oh iya. Hey, ini Abi. Abimanyu.
Umurku 72 tahun hari ini. Kamu ingat kan? Lia bilang, aku harus melekam sesuatu buat memperingati tanggal ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku udah pengen makan kue. Lia, kueku di mana? Halo teman-teman, ini aku, Faisal. Kakekku, Abimanyu, meninggalkan alat ini sebagai warisan cucunya yang sepertinya adalah aku. Umurnya sekarang 84 tahun dan lebih sering tidur di kasur kecilnya. Tapi mama menceritakan banyak hal tentang kakek dan nenek. Sepertinya aku akan mengikuti tradisinya dan meneruskan warisannya. Ups, si kecil Abi buang air kecil lagi. Aku permisi dulu, Faisal pamit. Semuanya dimulai setahun yang lalu saat aku mendapatkan pekerjaan baru. Bisa dibilang, aku ini gamer sejati. Jadi, saat aku melihat iklan lowongan kerja di koran, aku langsung menelepon mereka. Dicari pemain video game. Ternyata, kewajibanku tidak sesimpel bayanganku. Ya, tugasku memang bermain video game. Tapi sepanjang hari, 15 jam sehari, 7 hari seminggu, dan total 365 hari. Aku punya 8 jam untuk tidur, serta setengah jam di pagi dan malam hari untuk makan dan mandi. Tidak ada hari libur, tidak ada liburan, terima atau tolak. Persyaratan ini membuatku takut dan aku cenderung mau menolak. Tapi lalu si pemberi kerja menyebutkan gaji tahunanku dan aku tergiur. Jika melakukan ini selama setahun, aku tak akan perlu bekerja lagi. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba. Hari pertama, mereka bilang aku akan bekerja dan tinggal di tempat semacam kantor dan semua kebutuhanku akan disediakan. Pada pukul 8 pagi, aku sampai di alamat yang diberikan. Tempat itu besar dan indah sekali. Seorang pegawai wanita menemuiku dan mengantarku ke ruanganku. Ruangan yang gelap di bagian belakang bangunan itu. Ada TV besar dengan berbagai konsol game, speaker, dan controller. Ada sofa yang nyaman, meja, dan kamar mandi. Tempat ini seperti surganya para gamer. Aku berniat terus di sana selama setahun penuh, bahkan mungkin tanpa perlu meninggalkan ruangan ini. Sesuai jadwal, hariku harus dimulai pukul 8 pagi. Aku punya waktu setengah jam untuk mandi dan memakan sarapan yang diantar ke ruanganku. Pada pukul 8:30, aku sudah harus mulai bermain atau lebih tepatnya, bekerja. Setiap hari, sistem di konsol akan membuat pilihan game sesuai permintaan perusahaanku dan mengharuskanku mengikutinya. Ada beberapa camilan di meja samping yang bisa aku makan ketika lapar, tanpa mengganggu proses bermainku. Aku juga bisa istirahat 10 menit setiap 5 jam untuk ke kamar mandi dan berolahraga. Pada pukul 11:30 siang, konsolku dimatikan dan aku punya waktu untuk makan malam dan mandi. Saat tengah malam sampai pukul 8 pagi, tidur. Rutinitas ini kelihatannya mudah dan sederhana, dan aku super bersemangat. Tepat pukul 8:30, game pertama aku dimulai. 8 jam pertama berlalu dalam sekejap mata. Aku ingin meregakan badan sedikit, tapi aku harus menunggu 2 jam lagi untuk istirahat 10 menit. Di penghujung hari, leherku mulai agak sakit, tapi tidak masalah. Setelah mengisi perut dengan camilan, aku lanjut bermain 2 jam lagi sebelum mendapatkan istirahat yang memang sepantasnya aku dapatkan. 10 menit sebenarnya cukup untuk memulihkan diri dan kembali bermain selama 5 jam sisanya. Jujur saja, itu adalah sekian dari sedikit hari-hari terbaik dalam hidupku. Impianku menjadi nyata. Aku bisa bermain seharian, menghasilkan banyak uang, dan tidak ada yang menggangguku. Hari kedua, suara sirine yang keras membangunkanku. Aku harus menutup telinga dengan kedua tangan sambil mencari tombol untuk mematikannya. Suaranya bising sekali. Akhirnya aku sadar kalau aku harus bangun, berjalan ke TV, dan menekan tombol di sana. Untungnya itu berhasil. Oke, satu masalah selesai. Aku pun mandi dan setelah selesai, sarapan disajikan. Pada pukul 8:30, aku sudah siap dan bersemangat memulai hari keduaku. Dan hidup ternyata punya kejutan lain untukku. Saat melihat jadwal hari itu, aku hampir berteriak. Aku akan memainkan game baru yang bahkan belum dirilis. Seru sekali rasanya. Aku yakin ini adalah pekerjaan terbaik di dunia. Hari keempat. Hari ini agak lebih sulit. Jari-jariku lecet dan aku harus membalutnya.
Bermain game 15 jam berturut-turut agak berat dan aku perlu waktu istirahat lebih. Aku mencoba curang dan istirahat sebentar setelah 3 jam pertama, tapi gagal. Segera setelah menekan tombol pause dan menaruh kontrolerku, sistem konsolnya menggila. Sistemnya baru kembali membaik saat aku mengambil controller dan mulai bermain lagi. Oke, dilarang rehat. Aku paham. Hari ke-15. Ada banyak pembalut luka di tangan dan jariku. Sekarang, mataku sering buram dan tidak bisa melihat lurus lagi. Kakiku juga terasa lemah. Aku terus mengingatkan diri untuk bergerak sebanyak mungkin, tapi aku selalu terlalu lelah. Bagaimana kalau aku lupa cara berjalan? Kemarin, aku tertidur begitu selesai bekerja. Aku bahkan tidak makan. Aku mengantuk sekali. Tapi tidurku juga tidak terlalu nyenyak belakangan ini. Di dalam mimpi, aku selalu balapan, bermain bola, membangun rumah kotak-kotak, berperang, bertarung, dan mencari artefak. Pekerjaanku menghantuiku, dan rasanya aku bekerja 24 jam sehari, bukan 15 jam. Pagi pun datang. Sirene itu membangunkanku lagi, tapi hal yang ingin kulakukan hanyalah tidur. Dan aku ingin bermimpi normal, layaknya orang normal. Masih ada 350 hari lagi. Malam ini, sebelum tidur aku harus membuat rencana. Rencana untuk membuat hidupku senormal mungkin. Aku tidak bisa harus terus begini lagi. Hari ke-32. 1 bulan terlewati. Kemenangan kecil pertamaku. Kehidupanku lebih tertata dan aku berhasil menemukan sistem rencana bagus yang menghindarkanku dari kegilaan. Aku mencoba bermain sambil berdiri sesering mungkin dan bergerak kapanpun ada kesempatan. Aku menghabiskan semua waktu istirahatku di luar untuk menikmati udara segar dan melakukan latihan mata. Tapi mataku masih buram dan gatal. Kabar buruknya, hari ini aku baru sadar. Aku melihat hal-hal aneh yang berkaitan dengan video game. Mereka masuk ke kehidupan nyataku. Semalam, saat aku mau mandi, aku melihat kecelakaan mobil tepat di depanku. Aku kaget sekali, tapi itu tidak nyata. Itu tidak nyata. Lebih buruknya lagi, aku mulai membayangkan diriku adalah karakter di dalam video game. Strength 70, Intelligence 90, Health 50. Hari ke-100. Terus aktif adalah keputusan yang bagus, tapi sekarang aku merasa memiliki gangguan tidur yang parah. Aku tidak bisa tidur nyenyak dan tidak pernah cukup istirahat. Aku merasa seperti berubah menjadi, entah apa. Aku tidak paham lagi. Aku lelah sekali, sampai tidak punya tenaga untuk olahraga. Aku sudah melewatkan olahraga selama seminggu sekarang, dan setiap kali duduk di sofa, aku tidak bisa merasakan kakiku. Untungnya aku bisa berjalan ke kamar mandi dan kembali ke ruanganku 2 kali sehari. Jadi kakiku tidak sepenuhnya mati. Ya, setidaknya begitu. Aku sudah tidak ingat kapan tubuhku terakhir terasa sehat. Semuanya nyeri sepanjang waktu, tapi entah kenapa aku mampu terbiasa. Pergelangan tangan, leher, punggung, semuanya sakit. Aku juga selalu pusing. Health 30. Hari ke-260. Akhir-akhir ini aku kesulitan ke kamar mandi. Berjalan beberapa langkah saja aku hampir tidak mampu karena kakiku tidak bisa bergerak. Dan aku merasa seperti tidak pernah meninggalkan semua game. Game sudah menjadi hidupku sekarang. Meski sedang istirahat, semua game itu tetap ada di sekitarku. Kehidupan nyataku menjadi campuran konyol dari semua game yang pernah kumainkan. Hari ini aku melihat peti di atas meja. Baru kali ini aku melihatnya. Jadi, aku ingin memeriksa apa yang ada di dalamnya. Aku mencoba meraihnya berkali-kali. Lalu, aku tersadar kalau itu tidak nyata. Itu hanya bayangan di kepalaku. Dan sepertinya berat badanku bertambah 2 kali lipat karena waktuku di sofa saat ini juga 2 kali lipat dibanding dulu. Health 20. Hari ke-366. Untuk pertama kali, tidak ada lagi suara sirene. Wanita yang menyambutku waktu itu membangunkanku pukul 11 pagi, menyerahkan gajiku dan bilang aku harus pergi. Jumlah gajiku tinggi sekali, tapi aku bahkan tidak punya cukup tenaga untuk bahagia. Aku tidak percaya semua sudah berakhir. Aku berhasil. Pesawat jatuh tepat di depanku, tapi aku sudah terbiasa. Jadi tidak lagi memperhatikannya.
Dengan pedang berlian di tanganku, aku berjalan ke kamar mandi, menebas apapun yang ada di depanku karena aku sudah terlalu besar untuk ruangan kecil ini. Teman-temanku sedang dalam misi untuk merebut kastil, tapi itu bukan misiku lagi. Mereka bahkan tidak nyata. Atau, jujur saja, aku bahkan tidak yakin mana yang nyata dan bukan lagi. Wanita itu mengantarku menuruni tangga ke pintu depan. Saat aku melangkah keluar, mataku tertutup rapat. Sinar matahari terang sekali sampai aku tidak bisa melihat apapun. Wanita itu memberiku kacamata hitam dan aku mulai berjalan. Aku melihat orang-orang dan makhluk aneh lainnya berlarian. Mobil mengebut dan domba kotak-kotak memakan rumput tepat di depanku. Semua ini menguras energiku, tapi aku berhasil naik taksi dan akhirnya pulang. Jadi sekarang aku kaya dan super penyakitan. Sepertinya sisa hidupku harus kuhabiskan untuk pulih dari maraton game ini. Dan aku tidak pernah bermain video game lagi. Oke, bagaimana jika hanya dengan menekan satu tombol, hidupmu bisa berubah selamanya dan membuatnya lebih mudah? Nah, kalau kita di dunia Minecraft, tak ada yang mustahil. Hidupmu sulit? Banyak tugas? Dikejar deadline? Sekolahmu makin membosankan? Dan kamu rasanya ingin berkata kasar? Ubah mode hidupmu menjadi lebih ringan. Tinggal tekan escape. Sesuaikan kesulitan hidupmu dengan memilih mode damai, mudah, normal, atau bahkan sulit kalau kamu suka tantangan. Kalau gurumu semenyeramkan creeper kotak-kotak hijau putih, pilih mode peaceful alias damai. Jadi tidak ada monster yang muncul. Atau pelihara kucing saja, karena creeper takut padanya. Meski kucingmu terlihat kalem. Ada satu kelebihan lain kalau kesulitan hidupmu ada di mode damai. Kamu tidak butuh makan lagi, sehingga bisa menghemat banyak uang. Untuk penampilan, kamu tidak perlu khawatir oleh jerawat, karena sekarang kamu kotak-kotak, takkan ada yang bisa melihatnya. Setiap hari penampilanmu selalu sama. Potongan rambutmu misalnya, meski menurutmu jelek dan ingin rambutmu segera tumbuh, bentuknya akan selalu sama, kecuali kamu mengganti skin. Berat badanmu juga tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Proporsi tubuhmu juga jauh berbeda. Di dunia normal, rasio kepala terhadap tubuh sekitar 1:7. Sementara di Minecraft, proporsi tubuhmu seperti bayi dengan kepala besar dan badan kecil. Kamu tidak punya jari, jadi kalau punya tubuh Minecraft dalam kehidupan nyata, kamu tak akan terlalu ahli dalam keterampilan motorik. Jadi tidak ada yang namanya operasi bedah Minecraft. Apapun bioma tempat tinggalmu, kamu tidak butuh pakaian tahan dingin atau sepatu tebal. Hidup tanpa perubahan berarti kamu tidak menua seperti di dunia normal. Tidak ada lagi hari ulang tahun. Kue yang bisa kamu temukan di game ini bukan untuk lilin dan membuat permohonan. Kue ini hanya akan berguna kalau kamu lapar. Siklus siang dan malamnya juga agak berbeda. 100 hari di Minecraft setara dengan 33 jam standar. Jadi, harapan hidup juga seharusnya berubah. Harapan hidup rata-rata di Indonesia adalah 71 tahun atau sekitar 620.000 jam. Jadi, harapan hidup menurut Minecraft akan naik sampai 5.700 tahun. Hey, dan kamu masih bisa respawn. Sudah siap hidup abadi? Makanan di sini tidak jauh berbeda dari yang ada di kehidupan normal, bahkan dalam hal kalori. Satu kue utuh akan mengisi energimu lebih dari beetroot biasa. Karbo. Tapi ada beberapa pengecualian juga. Apel emas memberikan health lebih banyak di Minecraft. Sayangnya, di kehidupan nyata, kelebihan apel emas atau kuning cuma rasanya yang enak. Di Minecraft, kamu bisa kelaparan selama 2 hari di game. Tapi di kehidupan nyata, ternyata bisa lebih lama. Ya, menahan lapar memang sulit, tapi manusia bisa melakukannya. Kalau untuk air, di dunia kita, air super penting, tapi tidak terlalu berguna jika diminum di dunia Minecraft. Pertanian masa kini menggunakan pupuk khusus untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Tapi, kalau kita punya bone meal alias tepung tulang yang dipakai di Minecraft untuk menanam, buah dan sayuranmu akan tumbuh subur. Tapi, hidup akan lumayan membosankan. Sebangunnya dari tidur, kamu menambang. Keesokan harinya, kamu membuat sesuatu.
Industri retail tidak akan bisa bersaing melawan orang-orang terampil yang tentu tidak membutuhkannya karena mampu membuat barang apapun dari nol. Kamu pun tak butuh banyak barang. Hampir semua kegiatanmu bisa dilakukan dengan belencong alias pickaxe. Apalagi yang berbahan diamond. Toko-toko perangkat keras yang penuh alat bertukang akan bangkrut di dunia nyata karena kalah oleh pickaxe. Kamu juga harus bekerja lebih keras. Jika ingin tidur siang, kamu tidak bisa melakukannya di dunia Minecraft. Di sini, kamu hanya bisa tidur pada malam hari atau jika cuaca di luar buruk. Tidur sangatlah penting untuk menghindari monster yang muncul begitu malam tiba. Dan kamu harus memastikan tidak ada monster di dekatmu sebelum memejamkan mata. Kamu pun cuma bisa tidur di kasur. Meski ingin rasanya rebahan di padang rumput yang indah di bawah pohon, kamu tidak bisa tertidur begitu saja. Sama seperti di sekolah, mau semembosankan apapun, kamu tidak boleh tidur. Kalau kamu sering menonton acara TV sains populer, nah, di dunia Minecraft, kamu masih bisa melakukannya. Discovery Channel tidak hanya menayangkan berbagai bioma dan hewan kotak-kotak, tapi juga dunia lain, seperti Nether dan Overworld. Akan tetapi, kamu tak akan menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan. Sebagian besar aktivitas di Minecraft dilakukan di luar ruangan, jadi kamu harus sering-sering keluar. Berjalan-jalan di dunia Minecraft seru sekali. Mau berkunjung ke Nether? Tapi bukan Netherlands alias Belanda ya, melainkan perjalanan ke dunia bawah. Tidak perlu membeli tiket, melewati bea cukai dan menghabiskan berjam-jam di kursi pesawat kecil. Kamu cuma butuh lava dan sedikit air. Tinggal campurkan lava dengan air dan kamu akan mendapatkan obsidian. Setelah kamu membuat setidaknya 8 blok, saatnya membuat portal. Bakar dan tara! Selamat datang di Nether. Kalau mau jalan-jalan jauh, silakan bawa kasurmu dan rakit dimanapun kamu mau. Lumayan, supaya tidak perlu menyewa hotel mahal. Dan itu pastinya juga tidak ada di Nether. Tapi perjalanan di sini tidak mudah. Ada banyak bahan yang kamu butuhkan untuk ramuan. Juga tidak ada oleh-oleh untuk orang di rumah. Tapi ada barang berguna yang bisa kamu tambang dari blok Nether yang eksotis. Terlepas dari nama mereka, penduduk setempat yang bernama Zombie Pigman lumayan ramah dan tidak pernah menyerang kecuali kamu yang mengajak gelut. Lava bisa membantumu di perjalanan, bisa menjadi tempat sampah sekaligus menjauhkan musuh. Di dunia Minecraft, tamu tak diundang tak akan mengganggumu. Mereka akan jatuh ke lava panas dan tewas seketika. Kamu juga bisa memasang tripwire hook tepat di belakang pintu depan guna mengaktifkan jebakan berbasis piston untuk tamu tak diundang. Setelah tamu memicu tripwire, piston akan menggeser lantai dan mengirim si tamu ke liang lahat. Kalau kamu pergi ke pantai, bawalah pintu depanmu, karena akan berguna untuk menjelajahi lautan dalam. Kalau tercebur ke air, yang kamu butuhkan untuk bernapas lega hanyalah memegang pintu di atasmu. Di kehidupan nyata, tak seorang pun bisa menahan napas lebih dari 24 menit. Tapi di Minecraft, kamu bisa bertahan di bawah air hampir selamanya, atau selama yang kamu mau. Sistem transportasi di sini juga lebih keren. Kamu masih bisa menggunakan semua alat transportasi seperti di dunia nyata. Tapi naik gerobak tambang jauh lebih cepat dan seru. Buatlah relnya dimanapun kamu mau dan katakan selamat tinggal kepada macet. Ilmu alam di sini jauh berbeda. Ada banyak kekuatan super yang tidak bisa kamu dapatkan di dunia nyata. Kamu bisa melompat lebih tinggi, mendaki gunung manapun dengan mudah, dan berlari lebih cepat seolah tidak ada gravitasi. Kamu bisa membuat sederet blok vertikal, dan meski yang paling bawah dihancurkan, blok di atasnya tetap melayang. Tapi bukan berarti kamu bisa tak jatuh dari ketinggian. Tetap bisa, tapi akan aman jika kamu menuangkan air dari ember tepat sebelum membentur tanah. Bukan cuma itu saja, kamu juga bisa memotong batang pohon besar hanya dengan beberapa pukulan. Tanpa alat sama sekali, hanya tangan kosong. Dan tanganmu tidak terluka sama sekali. Kamu tidak merasakan sakit di dunia ini. Jangan khawatir, cabang teratas pohon yang baru kamu tebang juga tak akan menyakitimu karena akan melayang di udara. Penebangan di Minecraft memang terlihat parah. Kamu bisa membayangkan hutan dengan pohon melayang?
Tupai manapun tidak bisa memanjat batang pohon yang seperti ini. Saat berjalan-jalan di sini, kamu mungkin akan bertemu hewan liar, seperti beruang dan serigala. Kamu bisa menjinakkan serigala dan mengubahnya menjadi mirip anjing. Sementara beruangnya tidak begitu berbahaya, cukup jebak di dalam pagar. Meski terlihat rapuh, memang beginilah adanya di dunia Minecraft. Jadi, kamu akan aman. Bayangkan rotasi bumi berhenti satu hari dan hari esok tidak kunjung datang. Hidup pasti berubah total. Tapi jika bisa menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah, kamu mungkin punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi setiap 24 jam dengan kecepatan 1674 km per jam. Ini lebih cepat daripada kecepatan suara dan beberapa kali lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Kita tidak merasakan putarannya, tapi kita akan merasakannya saat bumi tiba-tiba berhenti. Di detik-detik terakhir, kamu berhasil sampai di bunker bawah tanah. Kamu menutup pintunya, pergi jauh ke bawah tanah, dan mendengar kekacauan yang telah dimulai di permukaan. Semua orang, rumah, mobil, kapal, jalan, pohon, hewan, tanah lapisan atas, apapun yang tidak terhubung ke batuan dasar, seketika terpental ke timur. Badai dan tsunami akan muncul. Hari tanpa akhir ini membawa gempa besar berskala global. Gunung berapi pun ikut bangkit dan meletus, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, kamu sedang minum teh dan menunggu di bunker hingga bencana berakhir. 2 hari kemudian, kamu menyadari kondisi permukaan sudah hening. Kamu naik, membuka pintu, dan air mengalir masuk ke dalam bunker. Sip, kini tempat berlindungmu kebanjiran. Kamu berenang ke permukaan dan menemukan dirimu di tengah lautan. Untungnya, sebuah kapal besar berisi orang-orang yang selamat lewat dan membawamu naik ke kapal. Kamu melihat sekeliling dan menyadari bahwa air tampaknya sudah menyelimuti seluruh planet ini sekarang. Sejak bumi berhenti berputar, air di bumi menyatu menjadi 2 samudera, utara dan selatan. Sementara semua benua telah menyatu, terhubung di Khatulistiwa. Kamu dan orang-orang yang selamat berlayar sangat lama di bawah terik matahari. Lalu malam tiba, tapi bukan karena hari telah berakhir, melainkan karena kapal telah tiba di belahan bumi yang lain. Panas yang tak tertahankan terganti oleh dingin yang menusuk tulang. Kamu akhirnya mendekati Khatulistiwa dan dapat melihat daratan, tapi sayangnya semuanya membeku di sini. Di sisi planet ini, seluruh alam membeku dan malam tidak pernah berakhir. Akan sangat sulit untuk bepergian mencari makan, kamu harus menemukan daratan di bagian planet yang hangat. Beberapa minggu kemudian, kamu tiba di sana, tapi hanya menemukan gurun. Suhunya sangat tinggi, sehingga mustahil untuk bertani atau berkebun di sini. Kamu mulai khawatir tidak ada lagi tempat yang bisa kamu tuju. Tapi masih ada satu area. Perbatasan antara belahan bumi yang panas dan dingin memiliki kondisi ideal untuk hidup. Tempat kamu bisa melihat matahari terbenam atau fajar yang tak ada habisnya. Kamu tiba di tempat itu dan akhirnya bisa istirahat serta tidur, tapi ternyata kini kamu juga mengalami masalah dengan hal lain. Bioritme tidurmu rusak karena siang panjang yang cerah dan malam panjang yang gelap. Ini memengaruhi perkembangan psikologis dan fisikmu. Butuh lumayan lama agar kamu bisa terlelap. Tapi hidup menjadi lebih baik, kamu membangun rumah, bahkan mulai bertani, tapi tidak lama, suhu turun sangat cepat, lalu di luar menjadi makin dingin dan makin gelap. Ini terjadi karena bumi perlahan berevolusi mengelilingi matahari dan perbatasannya bergeser. Kamu membangun rumah portable dan berkeliling dunia, mengikuti ruang di antara sisi panas dan dingin bumi. Saat berhenti untuk menikmati matahari terbenam dan terbit, kamu mendengar suara aneh, suara badai. Ombak besar mendekatimu. Yang benar saja, apalagi yang terjadi sekarang? Jawabannya, bentuk bumi telah berubah. Planet kita menjadi lebih seperti lingkaran atau bola. Sebelumnya, bumi berbentuk agak pipih karena rotasinya yang cepat. Bagian di Khatulistiwa lebih lebar dan bentuknya lebih mirip lingkaran pipih. Saat berhenti, bumi menjadi bulat sempurna. Lautan dunia berubah lagi, banjir tidak bisa dihindari. Untungnya, kamu punya perahu kecil dan berlayar mengarungi lautan dunia sekali lagi. Saat menemukan daratan, kamu menghadapi masalah besar lain, tapi kali ini bukan dari bumi, melainkan radiasi luar angkasa.
Medan magnet dunia lama bekerja sebagaimana mestinya berkat rotasi bumi. Medan magnet ini melindungi kita dari angin surya, radiasi ultraviolet, dan radiasi dari angkasa luar. Sekarang medan magnet ini hilang, tanpanya bertahan di permukaan bumi menjadi mustahil. Saatnya kembali ke bawah tanah. Kamu bersembunyi di bunker baru bersama orang-orang selamat lainnya. Kalian menggali terowongan, membangun kota bawah tanah, dan hanya pergi ke permukaan dengan pakaian pelindung khusus. Tapi tidak ada yang tersisa, tidak ada tumbuhan, pohon, ataupun kehidupan hewan. Kamu harus menanam gandum dan tanaman di kota bawah tanah menggunakan cahaya buatan. Tapi keadaan bisa menjadi lebih buruk jika bumi berhenti total. Jika bumi berhenti mengitari matahari, gravitasi matahari akan menarik bumi begitu cepat sehingga kita tidak akan punya waktu untuk membuat pesawat luar angkasa besar dan mengungsi. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi mengelilingi matahari seperti mengendarai komedi putar berkecepatan tinggi. Kamu tidak bisa mendekat ke pusat karena kecepatannya ini. Bahkan miliaran tahun lalu, bumi berotasi lebih cepat dan hari-hari berlangsung selama 14 sampai 18 jam. Tapi setiap 100 tahun, panjang hari bertambah sekitar 2 milidetik. Dan bagaimana jika bumi berotasi mundur? Sayangnya, kita tak akan sempat untuk menjelajah waktu ke masa lalu. Benua dan samudera akan tetap berada di tempatnya, tapi kondisi cuaca akan sangat berubah. Dengan menggunakan simulasi komputer, kamu melihat gurun akan menutupi Amerika Utara dan menggantikan hutan hujan Amazon. Eropa Barat akan jauh lebih dingin, Afrika Tengah akan ditumbuhi hutan lebat dan ladang hijau, pepohonan lebat, sungai, dan danau akan muncul di gurun Sahara. Kamu berharap bisa tinggal di tempat dengan hari yang sangat panjang tanpa bencana alam yang mataharinya selalu hangat, bunga bermekaran, dan orang-orang bahagia. Ada banyak tempat seperti ini di bumi kita yang dulu di dekat kutub utara, yaitu Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Kanada. Hari-hari cerah yang panjang ini adalah hasil dari kemiringan poros bumi. Di atas, kutub utara tidak bisa bersembunyi dari cahaya. Hari kutub terpendek berlangsung hampir 2 hari dan yang terpanjang mencapai 6 bulan. Akan tetapi, tempat dengan matahari yang selalu bersinar tidak ada di belahan bumi manapun. Cepat atau lambat, malam akan datang. Sebelum bumi berhenti berotasi, kamu bisa mengunjungi bagian utara negara-negara ini dan menikmati satu siang hari yang berlangsung dari musim semi hingga musim gugur. Tapi tidak mudah, kamu mengalami insomnia. Kamu akan tertidur, bangun, dan menghabiskan semua waktumu saat matahari terus bersinar. Sama seperti kamu yang sudah terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah, penduduk setempat juga terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Mereka tidak mengikuti jadwal tidur tertentu dan tertidur ketika merasa perlu. Matahari yang tak kunjung terbenam memberi asupan vitamin D bagi semua orang dan memberikan banyak energi serta produktivitas. Tapi malam yang panjang menyusul setelah hari yang panjang. Kurangnya sinar matahari bisa menyebabkan depresi. Tapi orang-orang di utara melawannya dengan bantuan bermain ski, mandi berendam, dan suasana yang cantik di jalanan. Kafe, rumah, dan taman dihiasi lonceng dan lampu, jadi kamu merasa seperti berada di dunia dongeng musim dingin dengan suasana hati yang bahagia. Mungkin jika bumi kembali berotasi, kamu bisa mengunjungi tempat-tempat ini di masa depan. Laut seketika berubah warna menjadi merah membara. Kamu pun mengamatinya dari dekat, tapi suhunya terus naik. Pasir yang kamu injak juga makin mengepul, sampai-sampai sandal karetmu mulai terbakar. Air laut tiba-tiba berubah menjadi lava pekat super panas. Mengetahui ini, kamu segera lari menuju tengah daratan. Di sepanjang jalan, kamu melihat kerumunan orang yang berlarian karena panik. Ya jelaslah, mereka kan sedang dikepung lava, batuan cair yang berasal dari perut bumi. Jauh di bawah sana, kira-kira sejauh jarak New York ke Philadelphia, panas yang berasal dari inti bumi bisa melelehkan batuan. Layaknya matahari mencairkan es krim. Saat meleleh, suhu batuan bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Tapi tenang aja,
Peristiwa ini berlangsung jauh di bawah tanah dan cuma terjadi di kawasan tertentu. Kebanyakan sih di sekitar Samudra Atlantik. Selain itu, lava cuma akan sampai ke permukaan tanah kalau tekanannya sangat besar. Kemudian terus mengalir keluar dalam wujud cairan oranye pekat super panas melalui letusan gunung berapi. Tapi kamu masih nggak habis pikir, kok bisa sih seisi lautan berubah jadi lava? Dan meskipun terlihat menawan dari jauh, material ini sangat membahayakan. Berarti kamu sudah nggak bisa lagi menikmati deburan ombak dan birunya laut. Nggak seperti air, lava lebih pekat dan teksturnya mirip dengan selai kacang, sehingga lebih sulit digerakkan oleh angin. Nggak ada lagi benda-benda dan hewan laut yang berkeliaran di dalamnya. Meski bisa bertahan di dalam lava yang bersuhu tinggi, beberapa hewan laut nggak akan bisa terus-terusan hidup di dalamnya. Sebagian bisa tenggelam atau malah terapung di permukaan lava, tergantung densitasnya. Maka, semua organisme laut perlu mencari perairan lain sebagai tempat untuk bertahan hidup. Sebetulnya sih ada ya hewan yang bisa bertahan di dalam lava panas. Apalagi kalau bukan tardigrade. Hewan mikroskopis lucu ini bisa bertahan hidup di segala jenis lingkungan ekstrim di seantero planet ini. Dari gletser es beku hingga gunung berapi super panas. Tardigrade bahkan bisa loh hidup di ruang angkasa di bawah sinar kosmik. Karena situasinya semakin memburuk, kamu segera menjauh dari pantai bersama orang-orang di sekitarmu. Atmosfer semakin pekat, sehingga menurunkan jarak pandang. Kamu jadi kesulitan melihat sekeliling. Oh, mungkin sebaiknya tinggal di rumah aja sih, gumammu dalam hati. Yang belum kamu tahu, di rumah pun nggak menjamin keselamatanmu. Hawa panas yang terus dipancarkan oleh lava bisa dirasakan sampai sejauh berkilo-kilometer. Yang jelas, rumah dan resort di tepi pantai nggak bisa kamu pakai sebagai tempat perlindungan terbaikmu. Kamu perlu pergi sejauh mungkin dari laut. Sebagian besar kota pesisir juga seketika tak laik huni, terutama kawasan yang dikelilingi laut. Florida, California, dan Amerika Tengah menjadi tempat yang paling keras. Belum lagi kehidupan di tengah pulau. Suhu di situ sangat panas. Tentunya hewan dan tumbuhan nggak akan bisa bertahan hidup. 97% planet kita terdiri dari air laut dan semuanya telah berubah menjadi lautan lava. Salju sudah lenyap dari bumi dan planet kita semakin terlihat seperti bola lava yang menyala-nyala. Suhu global akan terus meroket dan tempat-tempat terjauh dari pesisir termasuk puncak gunung akan menyuguhkan cuaca yang super ngebul. Semakin kamu menjauhi pantai, pikiranmu terus terusik. Semuanya terasa seperti di dalam mimpi. Lalu, tatapanmu tertuju ke permukaan kulitmu. Sekujur tubuhmu mulai memerah oleh panas. Meski lokasimu sudah sejauh berkilo-kilometer dari posisi awalmu, sensasi panas ini masih bisa dirasakan. Anjungan minyak lepas pantai dan kapal di tengah laut juga akan menghadapi banyak masalah. Bahan logamnya bisa terbakar, kemudian meleleh saat terkena lava panas. Dan kalaupun nggak sampai meleleh, semoga saja struktur ini sudah ditinggalkan manusia. Dalam berbagai peristiwa serupa, para korban tentunya perlu dievakuasi. Sedangkan di kawasan terdingin bumi, yaitu kutub utara dan selatan, semua esnya langsung mencair saat bersentuhan dengan lava. Kemudian, lava akan membeku dan memadat menjadi daratan hitam berbatu-batu yang juga kita kenal dengan sebutan batuan beku. Teksturnya biasanya menyerupai kaca. Saat lava panas menjadi dingin, awan raksasa dari uap asap dan gas akan terlepas ke udara. Awan ini kemudian menyelimuti angkasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai lace, lava, dan haze karena memang berasal dari lava dan kabut tipis. Sama seperti saat kamu mandi air hangat. Setelah kamu keluar dari kamar mandi, hawa panas akan bercampur dengan udara luar yang dingin, sehingga terbentuklah kabut tipis. Cuma bedanya, kabut tipis yang satu ini sangat beracun, serta bisa menyelimuti seluruh kutub utara dan selatan. Malahan, kadang juga bisa mengandung partikel kaca kecil yang sangat membahayakan.
Terdorong oleh angin yang cukup kuat, kabut lava ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan menutupi sebagian besar belahan bumi utara. Belahan bumi selatan termasuk Selandia Baru, Argentina, Afrika Selatan, dan Australia juga tak luput dari terjangannya. Penerbangan juga sulit ditempuh kalau kondisi udaranya seperti ini. Panas lavanya saja bisa loh mengoyak bagian luar pesawat dan mengganggu kinerja perangkat kerasnya. Tapi untungnya, kamu nemu tabung oksigen andalanmu saat nafasmu sudah sangat berat. Tak lama kemudian, kamu memacu mobilmu untuk segera menjauh dari situ. Tapi ternyata mobilmu rusak. Wah, mulai masuk area pedesaan. Atmosfer di sini belum terpengaruh oleh lava. Kok suhunya terus berubah? Sungai yang biasa kamu lihat saat hiking juga sudah kering kerontang. Pepohonan di sekelilingmu mulai layu. Dan sejumlah hewan telah bermigrasi ke tempat lain. Sungai yang mengalir ke laut cuma menghasilkan endapan batuan beku mirip kaca setelah terkena lava, sehingga aliran airnya terhenti secara permanen. Perairan di darat, seperti kolam dan danau, juga terus menguap dengan suhu yang terus naik. Dan ditambah lagi tanpa curah hujan, air di planet kita akan terkuras habis. Massa air laut yang super berat sangat memudahkan proses pembentukan awan dan hujan. Kalau atmosfernya nggak mengandung air, terik matahari justru akan membuat lavanya terus memanas. Bumi kita akan jadi hamparan gurun gersang. Malam harinya saja terasa panas, apalagi siang hari. Tapi lambat laun, udara dingin akan menurunkan suhu lava. Kemudian, permukaan bumi mulai diselimuti lapisan kerak tipis berwarna hitam. Makin pekat lavanya, makin lama juga proses dinginnya. Suhunya memang masih sangat panas sih, tapi saat menyentuhnya, kamu nggak akan langsung terkena lava yang masih menyala-nyala. Nah, umumnya proses terbentuknya pulau memang seperti ini. Misalnya saja Kepulauan Hawaii. Seluruh area Hawaii terbentuk dari lava yang berasal dari bawah laut, lalu mengering selama ribuan tahun. Daratan terus mengakumulasi lapisan lava padat dari bawah laut, hingga muncul ke atas air. Lalu terbentuklah pulau, atau malah gunung berapi baru. Para ilmuwan memperkirakan, pulau ini akan terlihat sangat berlainan dalam waktu 10.000 tahun lagi. Bumi yang dulunya berhiaskan lautan biru akan terlihat seperti slime oranye yang berkobar, dan akhirnya akan berubah lagi menjadi daratan hitam yang mengeras. Tapi jangan salah dulu, manusia nggak akan bisa melewati lautan ini dengan mudah loh. Agar lautan ini benar-benar dingin dan mengeras, diperlukan waktu hingga ratusan tahun. Sebelum hal ini terjadi, kerak lava kering akan tetap sulit dilalui, sama seperti saat kita berjalan di atas danau beku. Dan kalau sampai salah langkah, kamu akan jatuh ke dalam cairan lava yang menggelegak. Malahan, sebagian kawasan perlu waktu sampai ribuan tahun agar permukaannya benar-benar padat. Palung Mariana, atau tempat terdalam di lautan kita ini, berada di kedalaman 13 km. Lava sebanyak itu akan benar-benar dingin setidaknya selama 5.000 tahun. Banyak planet di luar angkasa juga berpredikat sebagai planet lava. Contohnya K2141b yang baru-baru ini diketahui memiliki lautan magma, angin supersonik sengebut 4.800 km per jam, dan hujan batu. Suhunya sangat panas, sehingga bebatuan di sana bisa menguap ke angkasa, lalu turun lagi dalam bentuk hujan. Planet ini juga sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin nggak ya kalau lautan di sana pernah berubah jadi lava cuma dalam semalam suntuk? Hey, selamat datang di Bumi 2050. Kamu hidup di dunia setelah pergeseran suhu besar pada tahun 2020. Siang hari sangatlah panas di sini, sementara malamnya sangat dingin. Manusia memang selalu bergantung pada lingkungan, tapi kini mereka lebih rentan daripada sebelumnya. Baik bahan bakar, uang, maupun logam mulia, semua kehilangan nilainya di dunia yang harga esnya lebih mahal daripada emas pada siang hari. Dan kamu bisa menukar gadget keluaran terbaru dengan selimut listrik pada malam hari. Kamu tidak tahu seperti apa dunia zaman dulu karena kamu lahir di era iklim baru. Kamu beruntung bisa dapat pekerjaan yang bagus setelah lulus kuliah. Perusahaan tempatmu bekerja menjual air minum dalam kemasan. Saat suhu luar ruangan pada siang hari mencapai 38 derajat, air dalam kemasan laku keras di seluruh dunia. Bisnis deodoran juga berkembang pesat. Orang-orang bisa menghabiskan 2 botol dalam seminggu.
Kamu bangun pukul 6:30 saat udara masih dingin. Matahari terbit setengah jam lagi. Dan pergeseran suhu akan segera dimulai. Ada jarak setengah jam antara pukul 7 dan setengah 8 yang suhunya lumayan sedang. Seperti pagi hari biasa di masa lalu. Sisa harinya, dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam, kamu seperti hidup dalam oven. Sementara pukul setengah 8 sampai 8 malam, mungkin seperti musim gugur di masa lalu. Setelahnya, suhu di bawah 40 derajat. Ini adalah hari yang penting. Kamu mungkin naik jabatan. Setelah menarik napas panjang dan menyelipkan kaki ke sandal, kamu berjalan ke kamar mandi. Seolah bergerak otomatis sesuai rutinitas sehari-hari. Kamu memutar keran wastafel sampai mentok. Ini adalah kebiasaan lama yang diajarkan orang tuamu agar pipa tidak membeku. Meski sistem keranmu dibungkus dengan pita pemanas dan diisolasi, kamu lebih memilih menuruti orang tuamu. Kamu pun siap dengan celana pendek biasa, sandal, dan kaos oblong. Pakaian berteknologi termal yang bisa menyesuaikan suhu siang dan malam sudah ada di pasaran. Tapi uangmu belum cukup. Mungkin kalau naik jabatan hari ini, kamu baru bisa membeli pakaian yang efisien dan nyaman. Anehnya, kamu bisa membedakan status orang lain hanya dengan melihatnya, sama seperti di masa lalu. Thermal mania, berjalan dengan berbusung dada dalam balutan pakaian berteknologi mereka. Sementara kamu dan ransel mania lainnya membawa pakaian lebih untuk dipakai di kantor dan malam yang dingin. Kamu bawa payung kan? Memang tidak begitu ampuh melawan panas, tapi setidaknya matahari tidak langsung membakar kulitmu. Topi, deodoran, SPF, semua wajib di siang hari. Nah, untuk sorenya, sarung tangan ada. Persiapan, jaket, ada yang mengirim pesan dari bosmu. Hari ini, kamu jadi datang lebih cepat untuk persiapan presentasi, kan? Kamu membalasnya dan langsung ke dapur untuk sarapan. Kopi menjadi barang mewah. Sama halnya dengan buah dan sayuran, kecuali kamu menanamnya sendiri. Tapi rumah kaca buatanmu agak minim. Hanya ada tomat, jagung, melon, dan selada. Rumah kacamu masih dingin dan tahan panas seperti model pada umumnya. Tapi kamu perlu membuat yang lebih besar. Wah, waktumu mepet, banyak kerjaan menanti. Kamu mengambil apel, sebotol air, ransel, dan bergegas keluar. Biasanya, kamu berangkat pukul 7:04, butuh 15 menit perjalanan ke kantormu. Lumayan untuk ngadem di jalan. Tapi hari ini, kamu keluar tak lama setelah matahari terbit. Sudah ada banyak orang di jalan. Semua orang mencoba tetap di dalam ruangan, kecuali selama 30 menit setelah peralihan cuaca. Meski lalu lintas padat merayap, kamu masih sampai di kantor tepat waktu untuk menyiapkan presentasi pentingmu. Kamu lulusan manufaktur dan distribusi air. Saat menyampaikan ide ini ke bosmu, dia langsung mengundang petinggi perusahaan untuk mendengarkan presentasimu. Idemu bisa memangkas harga air 50% dan membuat perusahaanmu tercatat dalam sejarah. Kamu bergegas ke ruang ganti dan memakai setelanmu. Presentasinya berjalan lancar meski kamu agak gugup. Bosmu pun menjanjikan perubahan besar dalam karirmu. Tapi dia menyarankan kamu berlibur dulu karena kamu butuh banyak istirahat sebelum perjalanan mengubah idemu menjadi kenyataan dimulai. Kamu melihat di internet untuk mencari opsi yang ada. Pantai bukan tempat liburan favorit lagi karena di mana-mana sama panasnya dan pesawat sudah tidak ada lagi. Perjalanan udara sudah menjadi transportasi kuno karena pesawat tidak bisa lepas landas kalau suhunya di atas 45 derajat karena berarti udaranya lebih tipis. Sehingga sayap tidak bisa menghasilkan daya angkat. Setidaknya, itulah kata kakekmu. Dia adalah pilot pada masa sebelum pergeseran suhu. Ski, seluncuran es, dan seluncuran salju kini cuma ada di resort salju buatan dalam ruangan. Nah, lumayan menarik nih.
Jam kerjamu selesai pukul 4 sore. Tadinya, kamu ingin langsung pulang. Tapi karena sedang bahagia, kamu mau berjalan-jalan sebentar di taman. Jangan lupa ganti bajumu ke celana pendek dan kaos dulu. Kamu menyusuri jalanan yang kosong. Tak banyak orang yang mau berkeliaran di tengah teriknya siang hari. Phew, kini kamu paham alasannya. Kamu memandangi kota. Gedung pencakar tanah pendek berjejer di jalanan. Tidak ada lagi pencakar langit. Fluktuasi suhu yang sangat tinggi antara siang dan malam membuat gedung-gedung tinggi tidak stabil dan mudah runtuh. Pencakar langit juga memerangkap panas sehingga kota lebih panas. Tidak seorang pun butuh panas ekstra di masa sekarang. Kamu pun melihat atap-atap yang dilapisi panel surya. Semuanya digerakkan dengan tenaga surya. Mobil, transportasi umum, semua pemanas dan pendingin. Pada siang hari, matahari mungkin bagai musuh bebuyutanmu, tapi setidaknya dia membantumu tetap hangat pada malam hari. Dari jauh, taman tampak indah, pepohonan, semak, rumput hijau dan bunga. Tapi semua orang tahu kalau itu palsu. Selain di rumah kaca, tanaman di tempat lain adalah tanaman buatan. Panas siang hari akan menghanguskan dan mengeringkan tanaman, sementara hawa dingin yang tajam akan membekukannya dalam semalam. Kamu duduk di bangku taman dan mendengar dua kakek-kakek membahas betapa bedanya dunia saat ini. Semuanya hampir berubah. Kolam dan danau menguap total dalam beberapa bulan. Mereka mengenang kegiatan seperti memancing, bertani, dan berkebun. Ya, hanya hewan gurun yang mampu melewati pergeseran suhu. Kamu bisa melihat coyote, roadrunner, kadal, dan kalajengking jika pergi agak jauh dari kota. Sementara unta menggantikan peran sapi dan kuda di setiap benua. 30 tahun era iklim baru tidak memberi cukup waktu untuk membawa adaptasi besar, tapi manusia sudah sedikit terlihat berbeda. Kulit makin tebal dan kasar untuk menghadapi fluktuasi suhu. Alis menjadi lebih lebat agar keringat di dahi tidak mengalir ke mata. Salah satu kakek tadi melihat arlojinya. Sudah 7:30. Yuk cabut, John. Sudah 7:30 lagi, kamu berjalan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu pun membuka ransel dan mencari celana, sarung tangan, sepatu bot, dan... Di mana jaket hangatmu? Kamu terus merogoh, rasa panik bertumbuh di dadamu. Semua barang kamu keluarkan dari ransel, sambil berharap jaketmu terselip di dasar ransel. Neil, kamu pun mulai merinding. Takut? Yap, tapi juga karena suhu sudah mendingin. Kamu melempar semua barang kembali ke ransel dan segera berlari pulang. 7:40. Kamu pasti telat, setidaknya. Berlari membuatmu tetap hangat. 7:50. Tidak ada bus, mobil, atau apapun. Semua orang sudah di dalam rumah. 7:55. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau masih di luar pukul 8? Saat suhu mencapai minus 40 derajat dan kamu masih mengenakan pakaian tipis, dalam 5 menit, hipotermia pasti menyerang. Kamu pernah mendengar cerita horor tentang orang-orang yang keluar pada malam hari tanpa pakaian hangat? Pertama, menggigil. Detak jantung meningkat cepat karena tubuhmu berjuang agar dirimu tetap hangat. Lalu menggigil hilang, detak jantung turun, dan kamu mulai pusing. Tubuhmu menyerah. Saat pingsan, maka berakhir sudah. 7:58. Kamu lihat pintu rumahmu di depan. Ayo, kaki, lebih cepat. 8 malam, hawa dingin membuatmu sulit bernapas. 1 menit lagi, kamu sampai rumah. Jalan terus, udara menyengat paru-parumu. Bulu matamu tertutup es, hidungmu memerah. Jadi begini, inilah akhir hidupmu? 8:01, kamu menerobos pintu depan dan terkulai ke lantai. Berhasil. Kamu membuka mata dan barang pertama yang kamu lihat adalah jaket hangat yang tergantung manis di belakang kursi mejamu.
Kamu pun tak kuasa menahan tawa karena kecerobohan ini. Hari ini yang dimulai dengan sempurna berubah dengan begitu cepat, seperti siang dan malam di masa sekarang. Aku benar-benar harus liburan, ucapmu dalam hati. Libur telah tiba. Dengan gembira, kamu bergegas pulang, mengenakan pakaian terbaikmu, dan pergi ke rumah temanmu yang megah, lengkap dengan gerbang berhiaskan lampu-lampu dan musik yang terdengar dari dalam rumah. Kamu pun masuk ke dalam sebuah aula yang lapang, ada grup band rock yang sedang beraksi, orang-orang berpakaian menarik, berdansa, mengobrol, minum koktail, dan makan pizza. Lalu, kamu menuju ke halaman belakang. Suasananya justru lebih seru daripada di dalam. Orang-orang main air di kolam sambil melempar bola, sementara DJ memainkan musik funky. Ini adalah pesta terbaik seumur hidupmu. Kamu bertemu banyak cowok dan cewek keren, mengobrol, berdansa, serta makan dan minum bersama mereka. Lagu yang dimainkan band rock tadi sungguh meriah, dan saat lelah berdansa, kamu pun berenang di kolam renang. Tengah malam, kembang api dilepaskan ke langit. Cahaya warna-warni menghiasi langit malam. Yeay! Pagi, kamu bahkan tidak ingat bagaimana kamu tertidur. Kamu terbangun di salah satu kamar di rumah temanmu itu dan mendengar suara musik. Kamu membuka pintu, turun ke bawah, dan pestanya masih berlangsung. Band rock semalam masih saja bermain dan masih banyak orang berdansa. Kamu pergi ke halaman belakang dan meloncat ke kolam untuk menyegarkan diri. Kamu sudah berencana hendak berkemah hari ini, tapi karena pestanya masih berlangsung, kamu memutuskan untuk tetap tinggal. Musik, orang-orang, kolam renang, makanan, koktail, dan lantai dansa. Malam pun tiba dan pagi. Kamu mendengar musik itu lagi. Kamu turun ke aula utama, band rocknya masih saja beraksi. Tapi mereka tampak lelah. Kaleng minuman energi berserakan di panggung. Kamu tidak melihat orang-orang yang kamu temui kemarin, tapi ada banyak wajah-wajah baru. Tak ada yang berenang di kolam karena hujan, DJ sedang tidur di kursi, musiknya diputar otomatis. Semua sudah tidak seru lagi. Kamu sarapan keripik dengan soda dan pulang ke rumah untuk mandi. Ketika menyusuri jalan pulang, kamu mendengar tetanggamu juga sedang mengadakan pesta, tapi kamu tidak peduli. Sesampainya di rumah, kamu memutar keran, airnya tidak mengalir. Sepertinya telah terjadi sesuatu sehingga air tidak mengalir di area rumahmu. Kamu memutuskan untuk kembali ke rumah temanmu yang semalam berpesta dan mandi di sana. Kali ini, band yang baru yang beraksi. Makin banyak orang datang, dan akhirnya kamu yang sudah selesai mandi memutuskan untuk tinggal di sini sehari lagi. Seseorang memesan pizza dan minuman, kamu pun lanjut makan dan berdansa. Pagi, telingamu berdenging karena musik di sekitarmu. Kamu berniat meninggalkan pesta ini selamanya. Tapi ketika turun ke aula, kamu malah mendapati temanmu di atas panggung. Dia berkata bahwa siapa saja yang tinggal di pesta ini selama setahun penuh akan mendapat hadiah 1 miliar rupiah. Kamu pun takjub dan memutuskan untuk tinggal. Seminggu telah berlalu, pendengaranmu sudah beradaptasi dengan musik di pesta. 2 hari sekali, band rock dan DJ-nya diganti. Orang-orang baru bermunculan di rumah itu, tapi ada juga wajah-wajah yang tak asing lagi. Ternyata kamu bukan satu-satunya orang yang ingin memenangkan hadiah 1 miliar. Julie, kamu berkeliling rumah memakai sandal, melewati kerumunan orang yang sedang berdansa, sebuah band rock sedang bermain, tapi kamu tak peduli lagi, kamu telah memakai penyumbat telinga. Kamu berhenti dari pekerjaanmu dan terbiasa dengan gaya hidup pesta. Kamu baru saja membersihkan kamarmu, tapi sore harinya sepasang pria dan wanita makan malam di sana. Kamu pun kesal dan tidur di kamar lain. Agustus, kamu sudah mengenal setiap sudut rumah ini. Omong-omong, kondisi rumahnya jadi tidak terawat hari demi hari. Dindingnya retak, warna langit-langitnya menguning, lantainya berderit, dan juga tercium aroma tidak sedap di mana-mana. Di salah satu kamar, kamu menemukan banyak tumpukan kotak pizza kosong. Kamu tak tahan melihatnya, perutmu sudah cukup bermasalah karena semua makanan cepat saji ini. Kolam renangnya pun kotor, tapi kadang-kadang orang masih saja berenang di sana. DJ-nya terus berganti-ganti, tapi musiknya tidak. Kamu juga bertemu orang-orang yang telah tinggal di rumah ini sama lamanya denganmu. Mereka tidak tampak bugar, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dan rambutnya pun berantakan. Kamu penasaran apa penampilanmu lebih baik dari mereka? Dan kamu segera mencari cermin. Tapi ternyata semua cermin telah pecah.
September. Berjalan di dalam rumah jadi sulit sebab kakimu lengket di lantai. Sisa-sisa pizza dan camilan berserakan juga berjamur. Ditambah lagi, tikus-tikus berkeliaran di seluruh rumah. Sebagian tamu terus berdansa, yang lain tidur begitu saja di atas lantai. Ada juga yang mengangkut TV keluar rumah. Pesta itu jadi mimpi buruk. Esok paginya, kamu bangun dan memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Kamu pergi ke kamar mandi, mencari alat pel dan ember, turun ke bawah, dan mulai membersihkan lantai. Kamu bergerak sesuai irama musik. Orang-orang di sekelilingmu mulai ikut bergabung, bersih-bersih bersama seru juga. Lalu, kamu pergi ke kolam, mengeluarkan semua sampah dengan jaring. Setelahnya, kamu memasukkan bubuk pemutih ke dalam kolam. Hampir 2 hari kamu tidak tidur untuk membuat rumah ini jadi bersih bersinar. Semua kamar jadi berkilau, tidak ada lagi tikus, udara jadi harum, dan bahkan alat musik milik personil band pun jadi bersih. Kamu tidak kuat lagi berdiri dan langsung roboh di kasur. Lalu kamu tertidur. Kamu tidur hampir seharian penuh dan tiba-tiba terbangun karena sekelompok orang menyerbu masuk kamar. Mereka tertawa, mengotori lantai, dan menumpahkan minuman. Kamu turun ke aula bawah dan mendapati dirimu berada di tengah pesta yang baru. Semua orang berdansa, makan pizza, dan merusak rumah. Tidak! Kamu meninggalkan rumah dengan putus asa. Ini tak bisa dibiarkan. Masih ada 8 bulan sampai hadiah dibagikan. Tapi kamu tahu, kamu tak akan bisa menjalaninya. Kamu berlari keluar rumah dan mendapati pesta yang lain. Tepat di jalanan, orang-orang sedang bersukaria dan berdansa. Terdengar musik di mana-mana. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kamu pergi ke toko terdekat, orang-orang menyambar apapun dari rak, mengobrol sambil menghentakkan kaki mereka sesuai irama musik. Kamu berlari ke toko lain dan melihat pemandangan serupa. Perpustakaan, kafe, pusat pemerintahan, sekolah, lapangan olahraga, semuanya berubah jadi gelap malam. Kamu bertanya kepada orang-orang apa yang sedang terjadi. Tapi jawaban mereka hanya, kami cuma lagi senang-senang. November. Kamu pun sudah berlapang dada menerima bahwa semangat pesta telah meracuni dunia. Pabrik, pasar, rumah sakit, dan toko berhenti beroperasi karena semua orang sibuk berpesta. Jalanan penuh sampah, orang-orang tampak lelah, tapi entah bagaimana mereka juga tampak senang. Air di pemukiman telah dimatikan dan semua orang mandi di danau di tengah kota. Syukurlah, makanan masih ada dan orang saling berbagi. Januari, salju pun turun. Otot-otot kakimu jadi kuat karena terbiasa berdansa. Tidak ada lagi musik elektronik karena tidak ada lagi listrik. Band rock memainkan drum dan gitar akustik. Sebagian bahkan memukul-mukul tempat sampah dengan tongkat. Kamu merasa kamu sudah gila. Kamu tertawa tanpa alasan. Dan bahkan di tempat sunyi sekalipun, suara musik masih terngiang di telinga. Maret, salju telah mencair dan orang masih bersenang-senang. Mereka seperti baru keluar dari gua. Mereka yang letih berdansa pergi meninggalkan kota menjadi pertapa. Sebenarnya ini adalah tren baru. Mei, kamu tidak tahu ini tahun berapa, bulan apa dan hari apa. Tapi kamu sudah belajar cara menyalakan api tanpa alat apapun kecuali tongkat kayu dan batu. Kamu bisa bermain musik dengan tong sampah dan berburu. Orang-orang yang bosan membawa pergi seisi rumahnya dan naik kuda berkeliling kota. Sepertinya pesta telah ada cukup lama dalam kehidupanmu, pasti sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu naik ke atap bangunan yang paling tinggi dan melihat seisi kota bersenang-senang. Terdengar teriakan gembira dan bunyi gelas-gelas pecah. Kamu berbaring telentang dan hanya menatap langit. Untuk pertama kalinya, kamu merasa damai. Juni, tiba-tiba pesta berakhir. Kegembiraan dan suasana pesta lenyap dalam sekejap. Dan orang-orang telah menyadari segala konsekuensinya. Tetapi kerennya, tidak seorang pun yang tampak kesal. Semua orang beristirahat dengan baik. Tidak seorang pun tahu apa yang telah merasuki mereka dalam waktu yang begitu lama. Dan sepertinya planet ini telah memberikan kita kesempatan untuk rileks dan beristirahat dari kehidupan modern yang penuh tekanan.